Kenapa? Kenapa sih Pak? Karena dulu ada momen ya Bapak sempat kejadian khilaf lah ya, pacaran gitu ya waktu SMA, dan ternyata walaupun fisik Bapak sehat ya, Bapak bisa berolahraga, bisa ikutin futsal, bisa aktif di kepramukaan, tapi ternyata mental Bapak nggak sehat karena pikirannya cuma dulu pacar bete Bapak galau, pacar sedih Bapak galau, pacar senang sama temennya Bapak cemburu. Nah, berarti itu suatu hal yang tidak sehat dalam mental Bapak dulu ya dulu. Semoga sekarang tidak ya. Nah, oke, itu dari kesehatan dari dua sumber yang dikasih sama Dira dan Aska. Satu lagi deh, Bapak pengen tahu ada lagi nggak yang lain? Siapa tahu ada yang beda. Sehat menurut ini cari sehat menurut WHO atau kesehatan menurut Kemenkes, atau mungkin menurut dokter siapa, atau mungkin kalian bisa cari lagi. Coba yuk. Ada yang bisa dapat? Silakan mencoba meliterasi, mencari sumber ya, mencari referensi gitu. Ayo, ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan, ada lagi nggak? Jadi baru kesehatan loh, nanti ada kebugaran, ada jasmani. Ya, kadang-kadang ya kita harus tahu dulu makna dari ini ya. Dari satu kalimat yang bakal kita pelajari gitu. Yo silakan. Apa makna lain kesehatan? Ayo. Berapa anak sini? 52 dari dua kelas ya. Mungkin ada yang lain juga, nggak apa-apa. Berarti rata-rata berapa tuh? 25 ya, 25 per kelas. Oke, yo, ayo. Ada lagi? Udah Pak. Oke, udah ya. Berarti udah aja ya. Oke, berarti cuma dua nih. Thank you banget buat Dira sama Aska ya. Oke, sekarang masuk ke kebugaran. Kalau kebugaran apa kebugaran? Ya, ada yang bisa menyampaikan ininya? Kebugaran adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Kemampuan tubuh ya dalam menyesuaikan beban fisik. Oh iya, menyesuaikan beban fisik yang diterima ya, yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, terima. Dalam kegiatan sehari-hari ya, dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Oke, good. Aska ya. Aska. 8B. Yang lain ada nggak yang lain? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Kesanggupan tubuh. Apa Juan? Ulang Juan. Kesanggupan tubuh? Untuk melakukan aktivitas. Untuk melakukan aktivitas. Tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Aktivitas tanpa mengalami kelelahan ya? Iya Pak. Oke, kelelahan? Apa lagi Juan? Yang berlebih. Yang berlebih, oke, yang berlebih. Berlebih. Juan. Ini Juan tuh Lazuar ya? 28A. Oke, ya. Oke, thank you Juan, thank you Aska ya. Jadi emang bugar ya, dari kata dasar apa sih bugar itu, kayak kata dasar bugar ya. Bugar. Ya. Bugar. Jadi kalau kita nih ya, Bapak misalkan, Bapak melakukan kegiatan sehari-hari dari berangkat naik motor ya, kemudian 30 menit naik
30-40 menit naik motor ke sekolah, kemudian menghadap kepala sekolah, bekerja, ya kan, mengajar, ya, merekam nilai atau mungkin membuat laporan, ya, rapat, ya, terus kemudian pulang juga naik motor, ya, selesai sampai rumah, melakukan aktivitas di rumah, membantu istri sampai tidur. Nah, itu kegiatan sehari-hari, contoh Bapak ya Bapak. Nah, dari situ tubuh Bapak kadang-kadang ada rasa di mana kelelahan, ya. Berarti Bapak bisa dibilang kurang bugar. Ya, karena tuh kegiatan sehari-hari yang terus dilakukan, diulangi. Ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya kan? Nah, tapi kok bisa lelah gitu. Ya, jadi kebugarannya menurun. Ya, dari situ ya bisa dianggap ya bugar. Ya, kalau misalkan Bapak ngelakuin aktivitas daily yang seperti itu berulang kali seperti biasa sehari-hari, ya, tanpa adanya kelelahan, berarti Bapak masuk ke dalam kategori bugar, ya. Nah, kenapa apa ya? Bagaimana Pak cara membuat badan kita bugar? Ya, nanti kita bakal melakukannya. Oh, enggak melakukannya. Belajar dulu, kita bakal mempelajarinya. Sedangkan untuk penugasannya Bapak akan umumkan di hari Rabu, ya. Nah, ada yang nanya, mungkin ada di sini ya, anaknya nih. Ada yang nanya, Pak, hari Rabu saya dapat jadwal PTM. Nah, itu gimana Pak? Apa kita bakal ngelakuin praktek di kelas, ya? Nah, aturan di PTM itu tidak diperbolehkan melakukan kegiatan fisik di kelas. Ya, jadi nggak ada kegiatan fisik di kelas. Ya, nggak ada kegiatan fisik di kelas. Jadi Rabu itu Bapak nggak tuh ya, Bapak tuh besok Rabu dapat jam PJOK, ya, ngajar kalau nggak salah di kelas 8 B kalau nggak salah ya, B apa, B, C atau G ya, pokoknya ada kelas saya Bapak besok masuk ngajar. Nah, di situ hanya memberikan materi, ya, dan untuk penugasannya ya nanti akan bareng-bareng Bapak umumkan setelah PTM lewat Google Classroom. Itu tugas prakteknya. Praktek apa Pak? Nah, nanti kita bakal coba lihat ya, kalau ada waktu kita bakal lihat praktek ini nih, membuat video senam irama. Ya. Nah, ini contoh Bapak ambil di YouTube, ya. Senam irama di sini nanti kita bakal coba breakdown kalau ada waktu, ya. Ada waktu kita breakdown sebenarnya penugasan di senam irama atau mungkin dalam kata lain ya senam, ya, senam kesehatan jasmani, ya. Itu nanti isinya ada pembuka, ya. Ada gerakan pembuka, inti dan pendinginan, ya. Atau penutup atau pendinginan. Ya, itu nanti kita coba breakdown di akhir pembelajaran, ya. Nah, sekarang nanti kita akan belajar materinya dulu, materi kebugaran jasmani. Yang mana Pak? Yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini. Ya. Oke. Materinya isinya apa? Nih isinya. Kalian tahu pengertian kesehatan, kebugaran jasmani. Kemudian komponen kebugaran jasmani apa aja? Prinsip latihan dan nanti bentuk latihannya kayak apa. Nah, bentuk latihannya kayak apa? Nanti kita coba implementasikan, coba aplikasikan ke dalam sini, ke dalam senam irama. Ya. Oke, yuk kita langsung masuk Pak Eko. Kemana? Ke videonya. Ini ya. Ini. Kita delete dulu. Terus jangan main dulu. Nah, ke delete dulu all my drawing. Clear. Oke. Ya. Yuk kita coba lihat. Kok lama ini? Nah, harap bersabar. Semua ujian. Kenapa lama?
Ntar ya, kita coba copy aja, copy link ke sini. Pak Wahid itu belum on mic, Pak. Ya ampun ya, ternyata Bapak ngomong ini ya, nggak kedengeran ya. Sekarang udah kedengeran ya, udah unmute ya. Nah, ini Bapak ambil dari MGMP. MGMP berarti musyawarah guru mata pelajaran SMP PJOK Bantul. Nah, Bantul kayaknya Amel tahu nih Bantul di mana ya. Bantul di mana Bantul? Masih tahu ya, di daerah DIY, daerah Istimewa Jakarta. Yuk, kita cepetin aja. Aduh. Oke ya, kita bakal coba belajar. Yang pertama ada pengertian, komponen, manfaat, prinsip latihan. Nah, kecepatan nih, kecepatan. Prinsip latihan, bentuk latihan, dan cara latihan ya. Yo, sekarang pengertiannya nih. Ya, pengertian kebugaran jasmani adalah ya, kesanggupan untuk kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan ya penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan yang berarti. Ya, tadi sudah disampaikan juga sama Aska dan Juan ya, berarti kebugaran itu kita daily activity ya. Bapak misalkan kayak tadi berangkat kerja, pulang kerja, kalian nanti berangkat sekolah, belajar di sekolah, pulang sekolah, yang mungkin lanjut bisa les atau mungkin bimbingan belajar ya, atau mungkin main game ya, bisa main game, nugas ya, bantu orang tua, terus habis itu istirahat atau tidur. Nah, daily activity kayak tadi seharusnya ya tidak terjadi yang namanya kelelahan karena setiap hari melakukan itu. Nah, ya tapi kalau misalkan kalian tadi kelelahan berarti kalian dalam posisi tidak bugar. Ya, ada cara bagaimana kita kembali bugar ya, kembali ke dalam kondisi yang prima, nggak lelah ya, dengan olahraga. Ya, dengan olahraga. Jadi kebugaran jasmani ini didapat nggak sekonyong-konyong ya, misalnya nggak tiba datang ujuk-ujuk gitu, atau mungkin dalam tubuh kita emang punya kemampuan bugar. Enggak, kebugaran itu ibarat kayak EXP, XP jurus atau mungkin XP stamina yang ada pada bar game ya. Jadi kan di game itu ada bar atau ada di sini contoh ada bernyawa ya, nyawanya 100% gitu kan, bawahnya ada staminanya. Nah, stamina itu kalau di game ya, kan ada stamina yang kalau misalkan habis udah letih gitu ya. Misalkan main GTA ya, GTA tuh Grand Theft Auto ya. Nah, itu kalau staminanya habis ya, dia letih, nggak bisa buat ya saya kalau lari cepet ketangkep kalau kita dikejar sama polisi ya. Nah, itu juga sama, kita punya stamina lah kalau bahasa game tadi ya, stamina ya, untuk bisa mempertahankan posisi dalam keadaan bugar gitu.
Nah, kalau misalkan turun habis ya berarti kita harus diisi lagi dengan ya selain istirahat juga olahraga. Sebenarnya kalau ada orang yang bilang kecapean ya istirahat, capek ya istirahat gitu. Sebenarnya itu malah bikin ibarat kayak apa ya, kayak gini deh. Bapak coba kita gambar ya, kita imajinasikan dalam seperti kayak game ya. Misalkan ini bar stamina awal ya kan ya. Nah, ini stamina nih. Stamina. Terus tiba-tiba staminanya habis, drop. Ya, misalkan habis. Ya, habis. Terus habis itu kalian suruh istirahat. Nah, kalau kalian istirahat sebenarnya barnya tadi yang sebelumnya panjangnya segini ya. Nah, tiba-tiba langsung dia itu turun gitu loh. Ya, iya, staminanya keisi full ya. Keisi full nih staminanya, tapi dia istilahnya volumenya itu lebih kecil. Jadi bakal cepat habis kalau emang kebiasaan kita capek istirahat ya, capek istirahat. Iya, stamina-nya bakal terisi lagi. Tapi porsi atau banyaknya stamina yang kita miliki bakal enggak sebanyak kalau kita olahraga misalkan ya. Olahraga bakal bisa menambah bar stamina kita, ya, bisa lebih panjang ya, bisa lebih banyak gitu dan lebih lama untuk habis. Makanya orang yang suka olahraga dia bakal punya stamina yang lebih lama dan kondisinya bakal lebih bugar gitu ya, dapat dipahami ya. Jadi kalau bisa kalian punya activity minimal lah seminggu sekali gitu buat olahraga, sepedaan, jogging ya, atau mungkin nanti kita bakal coba lihat aktivitas apa aja yang bisa dilakukan di rumah seperti push up, sit up ya. Terus kemudian ada skipping bisa, lari jalan cepat bisa ya. Nah, itu banyak banget cara-cara agar kita punya stamina yang lebih banyak dan badan kita semakin bugar ya. Kenapa semakin bugar? Berarti semakin banyak stamina yang kita miliki ya. Bahasanya kalau di game ya stamina lah gitu ya. Nah, kalau kalian suka begadang, jarang istirahat ya, kebugarannya bakal turun banget. Karena ini nih, stamina kita bakal nggak banyak gitu. Ya. Nggak banyak nih yang ini nih. Ya, stamina itu bakal drop terus ya, turun terus. Kalau ya bahasanya kita capek tidur. Sebenarnya bukan solusi yang konkret ya. Kalau bisa ya luangkan lah, kalau lagi capek ya tidur boleh, besoknya luangkan buat olahraga ya. Olahraga kan bikin capek Pak, iya bikin capek, tapi bikin tubuh itu resistensinya atau daya tahan tubuhnya itu bakal lebih kuat untuk bisa bisa memiliki stamina yang lebih banyak, lebih lama lah penggunaannya gitu. Dan badan kita jadi lebih bugar. Oke. Ya, kemudian next. Nah, berarti kemudian komponen ya, komponen yang ada nih, kecepatan ya. Nah, komponen-komponen dalam kebugaran jasmani. Ya, pertama nih ada kekuatan otot ya. Berkaitan dengan kesehatan, ada kekuatan otot, daya tahan aerobik, kelenturan ini harusnya ya, ini kelenturan ya, ini kelenturan ya, kelenturan. Nah, bukan kelenrukan, dulu kelenturan, Bapak ini aja, Bapak delete aja ya. Nah, kelenturan ya, kelenturan. Sedangkan untuk komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, ini keterampilan berarti lebih ke ini ya, kalian punya agility ya, agility kalau main di PES ya, kalian suka main PES atau main bola ya, game-game yang ada poin-poin atau komponen-komponen skill ya, agility dalam sebuah
permainan ya. Nanti ada kecepatan, kelincahan, koordinasi, ya, daya ledak, keseimbangan, kecepatan reaksi. Ya, ini manfaat yang bakal didapat kalau kita benar-benar latihan kebugaran ya. Ada cara-cara untuk meningkatkan kecepatan, cara-cara meningkatkan kelincahan, ya. Terus kemudian koordinasi apa Pak? Koordinasi antara otak, ya, kemudian tangan dengan kaki, ya. Jadi nggak kaku lah bahasanya tuh, ya, nggak kaku. Kita bisa menggerakkan tangan kanan dengan kaki kiri dengan berbagai macam gerakan, ya. Nah, itu koordinasi otak kita terhadap bagian-bagian tubuh lainnya. Ini juga dilatih dan bisa didapatkan di proses atau praktek ya kegiatan kebugaran jasmani. Kemudian ada keseimbangan ya, balancing dan kecepatan reaksi. Oh, ini refleks ya, kalau di bahasa Inggris tuh di game-game ya Bapak dapat istilah game PES ya Bapak. Karena Bapak masih suka main game PES ya, main bola. Nah, itu refleks ini biasanya sangat bagus kalau seorang kiper ya, kita cari kiper atau mungkin pemain-pemain bola yang ada di G kayak goalkeeper. Itu kalau refleksnya bagus berarti dia pasti punya overall rating yang bagus ya di permainan tadi di game. Nah, kemudian kalau yang kesehatan nih, kekuatan otot jelas ada, daya tahan otot, daya tahan aerobik, oke, kelenturan dan komposisi tubuh. Oke, nanti kita bakal bahas ya lebih detailnya setelah ini. Ya. Kemudian manfaat. Oh, ini manfaatnya nih. Manfaat dari kegiatan ya kebugaran jasmani, menurunkan berat badan, mencegah obesitas ya. Obesitas adalah berat badan ya, kita memiliki berat badan yang lebih dari apa ya, dari normalnya lah ya, kita jadikan dari normalnya. Nah, terus habis itu mencegah penyakit jantung, jelas. Kalau kita punya obesitas, berat badannya terlalu besar ya, terlalu berlebih. Kalian juga bisa kok sebenarnya kalau ngecek obesitas ya, berat badan berapa, tinggi berapa, kemudian nanti ada rumusnya. Rumusnya cari di internet banyak ya. Biasanya kalau Bapak pakai itu kan tinggi kurangi tinggi kurangi 110, yaitu berat badan ideal. Ya, misalkan tinggi Bapak 172 kurangi 110 berarti idealnya itu 62 ya, 62 63 lah. 62 63 sampai 65. Kalau nggak salah range-nya itu kurang lebih plus minus 3 kilo ya. Nah, sedangkan Bapak kelebihan. Bapak ini berat badannya 75 ya, 75,5. Sedangkan tingginya 172. Sebenarnya kelebihan ya. Kelebihan, tapi kayaknya ya pede aja sih ya, karena nggak kelihatan gendut gitu ya, nggak kelihatan gendut. Terus habis itu, nah obesitas ini nanti dampaknya adalah penyakit jantung ya, jantung karena adanya lemak ya, kan obesitas gara-gara banyaknya lemak dalam tubuh ya, lemak-lemak jahat yang nempel di saluran peredaran darah, kemudian ada di organ-organ itu nempel lemak ya. Kalau kalian pernah bayangin lemak yang nempel di dalam tubuh itu tuh kayak gaji. Suka makan bakso ya, Nak ya. Makan bakso, kalau kalian suka makan bakso pasti ada tuh yang warna-warna putih yang kenyal-kenyal gitu ya. Ya. Itu gaji ya, gaji itu bukan gaji bulanan yang didapat sama karyawan ya, tapi gaji lemak yang ada dalam tubuh makhluk hidup. Kalian mungkin punya ya. Kalian mungkin punya ya gaji atau lemak. Nah, itu ternyata kalau nempel di jantung, nah ini kalau bahaya nih, kalau nempel di jantung, di saluran darah, itu yang bahaya, bakal bisa menyebabkan penyakit jantung. Ya. Kemudian mencegah penyakit diabetes, ya ini juga sama. Kalau diabetes berarti penyebabnya karena apa coba? Kalau jantung lemak, kolesterol ya. Kalau diabetes penyebabnya adalah terlalu banyak makan manis. Yes, manis ya, manis. Dan yang disalahkan adalah gulanya. Ya, jadi beda nih, kalian bisa lihat. Obesitas
itu apa namanya karena lemaknya membuat penyakit atau menyebabkan penyakit jantung. Sedangkan diabetes penyebabnya gula. Ya, lemak gula emang ada apa hubungannya sama kebugaran jasmani? Ada. Kalau kalian bugar, ya tidak angop-angopan ya, waho ya, ngantuk gitu ya, itu terus habis itu kalian nggak pusing-pusingan ya, berarti kalian kurang bugar, berarti kurang olahraga. Ya, itu kayak rentetan kejadian gitu. Punya penyakit jantung, misalkan ada orang penyakit jantung Pak, kurang olahraga ya Pak ya, gitu. Kita tembaknya gitu aja, kurang olahraga ya Pak. Gitu. Karena kalau orang suka olahraga, ya dia dikasih makanan apa namanya kayak lemak, kayak gula, ya cepat terbakar. Ya, kalian bisa lihat kayak YouTuber ini siapa yang mukbang itu. Aduh, lupa tuh. Siapa? Madalena ya satu. Terus habis itu yang ini yang topinya kebalik siapa namanya? Tan Boy Kun. Nah, Tan Boy Kun ya. Kamu kalau lihat Tan Boy Kun tuh kok badannya nggak gede-gede kayak Next Carlos ya gitu. Paham nggak ya? Kita semoga nggak ada Next Carlos di sini ya, jadi nggak bisa dengar ya. Jadi apa namanya? Yang satu Tan Boy Kun makannya mukbang, banyak gorengan, mungkin ada juga yang manis-manis ya, banyak lemaknya bersantan ya, tapi badannya masih oke gitu loh ya, karena suka olahraga. Sedangkan yang satu Next Carlos kok badannya fat gitu ya, sebesar itu karena minim olahraga ya. Bisa dibedain ya, walaupun dikasih makanannya sama-sama jahat, mungkin Tamboyko malah lebih jahat dan lebih banyak ya, tapi metabolisme tubuhnya masih berjalan dengan bagus karena suka melakukan kegiatan kebugaran ya, kebugaran jasmani. Ya, kemudian meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, LDL. Oke. Ada satu lagi. Iya. Nah, nih kalau meningkatkan kualitas hormon ya, ini buat kalian yang pengen banget nih, mungkin ada teman kita ya yang pengen tinggi ya, mungkin pengen tinggi, terus habis itu berbadan atletis ya, atau mungkin badannya bagus lah gitu ya. Teman-teman kita yang punya impian seperti itu, biasakan olahraga. Jangan tanya ke bapak, Pak makan apa ya Pak biar tinggi, minum apa ya Pak biar tinggi ya. Sebenarnya kuncinya itu olahraga. Kuncinya olahraga, dikasih asupan yang bagus gitu ya. Jangan asupan yang bagus tapi nggak pernah olahraga, itu nggak bakal apa namanya itu, make no sense ya, nggak bakal kejadian, nggak bakal apa namanya, nggak bakal apa yang kamu pengen tuh nggak mungkin terjadi gitu ya. Karena kalau pengen tinggi ya, pengen punya badan bagus ya, atau mungkin punya mental tadi yang masalah kesehatan kan banyak banget yang mental yang bagus, olahraga lah ya. Karena kalau Bapak boleh jujur nih, Bapak lagi skip nge-gym sekitar 2 minggu ya, karena ya apa istri mengalokasikan uangnya buat yang lain gitu ya, buat yang lain dulu. 2 minggu ini Bapak ngerasa nggak se-fresh ya, nggak se-fresh kalau Bapak punya waktu masih aktif, masih biasa olahraga gitu ya. Karena waktu olahraga itu kita bisa ngeluarin yang namanya keringat ya, kemudian hormon dalam tubuh itu Bapak ngerasa banget lebih ceria, lebih apa namanya, lebih waras ya, bahasa sederhana itu lebih waras ya, karena kita apa namanya, waktu itu lebih sayang sama badan gitu ya, pengen sehat, positif terus pikirannya ya, dan itu membuat apa namanya, kualitas hormon kita tuh tinggi gitu. Hormon yang buat stres itu bakal ditekan ya kan, hormon kebahagiaan bakal muncul gitu, hormon untuk meningkatkan apa namanya, tubuh lebih bagus, tinggi lebih. Kalau kalian ya, ini penting banget nih, pengen lebih tinggi ya, itu juga bagus. Ingat di usia 20-21 kalian sudah mentok tingginya ya, mentok tinggi itu udah mentok tuh. Bapak udah nggak bisa nambah lagi ya, nggak bisa nambah lagi karena udah 21 ke atas kan. Nah, sedangkan kalian yang belum 20 tahun ya, cepat-cepat
mulai tobat ya, olahraga yang bagus, kurangi begadangnya, makan yang bagus. Kalau bisa olahraga renang ya itu better ya, renang, kemudian yang lebih ke lompat-lompat ya, biasakan badan lompat ya, dan misalkan kayak pull up, tertarik ya, badan tertarik itu bikin tubuh kalian cepet tingginya ya. Tapi kalau nggak olahraga nggak bakal terjadi. Oke, kemudian tekanan darah tinggi, ini juga masalah lemak ya. Kalau kalian punya apa namanya punya selang gitu, kalian bayangin ya, ada yang namanya pipa, ini apa namanya saluran darah misalkan. Ini kan harusnya lancar ya, tiba-tiba ada lemak di tengah-tengah yang menimbun ya. Nah, dari sini kemudian bawahnya juga ada. Menurut kalian airnya bakal gimana? Darahnya nih, darahnya bakal di sini tertekan kan ya, tekan dan keluar dia bakal lebih cepat. Nah, makanya nih cepatnya darah ini ya, darah ini cepat nih ngalirnya nih ya, itu tekanannya bakal tinggi, tekanan tinggi di sini. Nah, bahaya Pak, bahaya kalau tekanan tinggi ya. Di sini kan bakal menggelembung kan ya, karena adanya hambatan di sini, kan ada hambatan nih yang menggelembung, ini bisa pecah, buar ya. Nah, pecah. Nah, pecahnya pembuluh darah kalau ini ada di otak nih, ada di otak ya, di otak ini ya, ini ada otak, tiba-tiba pecah di sini ya, akan menimbulkan apa namanya? Ayo, yang kalian pengen jadi dokter, dokter, perawat ya, atau ahli medis ya. Kalau pembuluh darah pecah ya, ini pembuluh darah di darah ya. Nah, pecah di kepala, dia bakal menyebabkan penyakit stroke ya, stroke ya. Itu ya. Nah, kalau kalian apa namanya penasaran pembuluh darah pecah, pembuluh darah emang bisa pecah Pak? Bisa. Kalian pernah nggak melihat mata yang tiba-tiba memerah ya, memerah, kemudian terlihat kayak apa namanya bintik-bintik merah di mata ya, itu termasuk salah satu pembuluh darah yang di mata pecah ya. Penyebabnya bisa banget dari kalian kebiasaan main gadget kelamaan, ya. Ini buat Bapak nggak nakut-nakutin sih, cuman bisa terjadi main gadget terlalu lama ya, bikin mata kalian melek terus ya, pegel, dan akhirnya bisa pecah. Tapi pecahnya pembuluh darah di mata itu nggak sejahat, separah kayak stroke ya. Kalau pecah di mata, kalian istirahat aja, istirahat, resting ya, jangan terlalu banyak menggunakan matanya ya, biarkan dia istirahat. Nah, kalau bisa dikompres ya sama air ya, air dingin di mata. Terus habis itu nanti lama-kelamaan pembuluh darah yang di mata bakal regenerasi atau mungkin proses penyembuhan lah ya, healing penyembuhan di mata. Jadi aman. Tapi kalau di otak ada yang pecah ya, itu bikin kita, jangan kita ya, bikin orang yang mengalami pecahnya pembuluh darah di otak itu jadi stroke ya. Stroke itu kenapa sih pembuluh darah di otak itu pecah bahaya? Saat pecah ya di otak, darahnya itu akan masuk ke sel-sel saraf, dan itu membuat saraf-saraf yang di otak, sel saraf otak itu terhambat pekerjaannya. Ya, bahayanya di situ. Kemudian mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Bahasa sederhananya itu LDL itu yang lemak jahat ya. Ada lemak jahat, ada juga lemak baik. Ini lemak baik. Ada ya Pak ya lemak baik, lemak jahat? Ada. Bong bakteri aja ada bakteri yang baik, ada bakteri yang jahat. Ya, ada di tubuh kita lemak baik, lemak jahat ada. Ada lemak ya yang membuat hormon yang namanya hormon apa ya bahasanya ya? Hormon apa tuh? Hormon kedewasaan lah ya, hormon kedewasaan. Misalkan Bapak makin cinta sama istri Bapak ya kan. Nah, itu termasuk hormon yang ditimbulkan bahan bakunya adalah lemak ya. Kemudian hormon testosteron juga, hormon progesteron juga ya, itu juga dihasilkan dari lemak ya, lemak baik bukan lemak jahat. Kemudian menurunkan gejala depresi ringan, yes, depresi ya,
kita jadi lebih bahagia kalau kita olahraga, dan menurunkan resiko kanker tertentu. Kanker tertentu nih. Ya, kanker tertentu. Ya. Nah, kanker tertentu gimana, Pak? Contoh kanker yang kayak tadi, kanker misalkan pembuluh darah, kanker darah bakal kita coba tekan ya, mengurangi resikonya. Kemudian kanker buat yang wanita ya, kanker payudara juga bisa mengurangi resikonya ya, karena itu kanker yang membunuh banyak wanita ya, termasuk satu penyakit yang mengancam banyak wanita gitu di dunia. Kemudian kanker, apalagi kanker apa ya kalau olahraga ya, banyak ya pokoknya kanker-kanker yang ya sehat itu baik ya, olahraga itu sehat itu baik, jadi membuat anak selalu aktif juga sama. Oke, good. Sekarang kolometri. Oke, sekarang lanjutin. Oke, ini prinsip ya, prinsip kalau pengen bugar ya, prinsipnya adalah fit ya, frekuensi, intensitas, time, dan tipe latihan ya. Kalian kalau pengen istilahnya mendapatkan hasil yang optimal ya, optimal, efisien ya, mau sehat ya, kemudian enggak bikin kita capek, terus waktunya tepat ya, dan tipe latihannya. Contoh kayak gini deh, misalkan Bapak olahraga, Bapak waktu itu nge-gym ya, frekuensinya berarti adalah banyaknya latihan. Bapak latihan seminggu paling cuma 3 kali aja cukup. Ya, intensitasnya tidak berat ya, Bapak main yang ringan-ringan saja ya, agar Bapak nggak mengalami keletihan. Ya udah latihan, habis itu sampai rumah udah capek, tepar ya, itu juga nggak bijak, nggak bagus. Kemudian time waktunya ya, kalau bisa waktunya memang tidak terlalu lama ya, 1 jam 2 jam cukup. Dan tipe latihan ini kalau bisa jangan semua gerakan kita ambil. Contoh nih, misalkan Bapak latihan semua diambil dari alat A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z, dipakai semua dalam 1 hari. Itu juga kurang bijak karena nggak fokus sama apa yang bakal kita latih gitu ya. Oke, good. Next. Oke. Nah, frekuensi sering ya, sering atau kepadatan. Oke, latihan berapa kali seminggu kan? Oke, terus habis itu apa lagi? Boy. Intensitas. Bukannya. Yo, langsung saja. Nah, bentuk latihannya, nah nih ya, bentuk latihannya. Aduh, buru-buru banget. Nih. Nih kekuatan otot. Tuh, nih ya, kekuatan otot kita bisa, aduh. Nah, kekuatan otot kita bisa latih dengan cara sit up. Kalian tahu sit up lah ya. Sit up itu yang melatih otot perut ya. Yang gerakannya pegang tiduran dulu terlengkap, terus kemudian baru badannya diangkat ya, diangkat untuk melatih otot perut. Push up berarti yang kita melatih otot dada ya. Gerakannya tangan itu nempel ke dinding ya, dinding nempel ke lantai, kemudian turunkan, naikkan ya, itu push up. Back up berarti yang kita tidur
kemudian badan kita naikkan ya. Nanti coba kita lihat. Ini sit up nih. Dan melatih otot perut ya. Nah, ini gerakannya nih. Oke, kemudian push up. Nah. Push up laki-laki dan perempuan tuh beda ya. Nih, kalau laki-laki dia dari ujung kaki ya, ujung kaki itu udah naik. Gitu. Sedangkan untuk perempuan lututnya ya. Lututnya yang sebagai tumpuannya. Istilahnya kalau kemarin kalian belajar pesawat sederhana, titik tumpunya perempuan itu ada di lutut. Ya, titik tumpunya yang push up laki-laki ada di ujung kaki, ya. Gitu. Titik tumpu. Sedangkan untuk kuasanya atau gayanya kalau laki-laki dan perempuan sama semua di tangan. Ya. Oke, kemudian back up, ini back up nih. Latih otot punggung ya. Nah, aduh, panteren. Nah, untuk backup kalian bisa lihat ini badan terlungkep. Aduh, terlungkep itu apa? Terlungkep. Apa? Ini posisi badan apa ini nih? Dia tuh tiduran menghadap ke bawah ke lantai, terlentangkan di ke atas. Tengkurap bukan Pak? Tengkurap. Ya, tengkurap ya. Tengkurap ya, tengkurap. Ya, kemudian tangan ada di belakang kepala, naik semua tuh dari kepala sama ujung kaki dia naik. Titik tumbuhnya ada di mana ya? Perut lah ya, perut ya, perut. Ya, titik tumbuhnya dari pangkal perut, pinggul ya, di pinggul. Gitu. Jangan buat yang laki-laki hati-hati, jangan sampai titik tumbuhnya ya ada di ada di apa tuh organ reproduksi kalian ya, nanti pegel ya, harus diwanti-wanti. Gitu. Kemudian naik turun kursi ini termasuk ya latihan kalian. Nah, yaitu melatih otot kaki. Kemudian daya tahan otot, ini contohnya daya tahan otot itu adalah gerakan yang ya melatih otot kita kontraksi dalam waktu yang lama. Kontraksi itu apa? Tegang. Ototnya tuh keras ya. Jadi contoh nih, kalian ngangkat barbel ya. Nah, ngangkat barbel tapi posisinya kalian tahan saat otot kalian tuh keras-kerasnya, tahan gitu. Ya, ini contoh melatih daya tahan otot. Ya. Nah, nih. Contoh ini squat nih, ini squat. Yang gambar atas ini squat namanya. Ditahan, duduk ini kayak gini ditahan. Berapa detik baru naik lagi sama. Yang bawah juga ya. Waktu turun ditahan, lompat, turun lagi tahan, kemudian istilahnya dilontarkan, diledakkan ya, melompat. Kemudian squat ini jumping jack tadi ya. Nah, kesanggupannya apa nih? Daya tahan aerobik. Oh, daya tahan aerobik itu kesanggupan jantung ya dan paru-paru berfungsi secara optimal. Ya, contoh jalan cepat. Kemudian kecepatan. Nah, ini kalau mau latih kecepatan ya lari ya. Ya, lari. Lari secepat-cepatnya ya dalam waktu singkat-singkatnya sebenarnya ya. Kalau kalian pengen melatih kecepatan kalian. Ya, makanya ini buat yang laki-laki nih, ya, lari cepat itu kalau buat bapak ya, bapak nih punya pandangan laki-laki itu harus bisa lari gitu ya. Jangan lari dari kenyataan, tapi lari secepat-cepatnya untuk ya misalkan contoh kalian pengen Uber atau ngejar copet gitu ya, kan udah bisa lari gitu. Ya, ngejar penjahat lari gitu. Ya. Dan buat bapak sih olahraga kebanyakan olahraga kayak futsal, bola, basket, ada lari gitu ya. Jadi laki-laki nih kalau bisa larinya
lebih jago gitu. Kalau perempuan lari gimana Pak? Boleh ya, kalian yang perempuan juga boleh lari gitu. Ya. Kalau mengalahkan laki-laki larinya Bapak bakal kasih aplaus banget loh. Wah, keren ya. Bisa lari cepat, lebih cepat daripada laki-laki. Nah, kalau kelincahan kalian bisa latih dengan cara lari zigzag ya atau bolak-balik ya, kelincahan agility-nya ya. Dari zigzag ya, bolak-balik. Terus kemudian kalau untuk koordinasi kalian bisa lempar tangkap bola pantul ya. Ya bisa main basket atau pantul juga bisa. Ya. Kemudian apa lagi? Keseimbangan, kalian bisa juga berdiri menggunakan satu kaki ya. Itu juga termasuk keseimbangan. Ini daya ledak loncat tegak. Oke. Oh, ini cara latihan. Cara latihannya besok ya, besok Bapak kasih tahu sekalian untuk kalian penugasannya ya. Hari ini kita belajar materi dulu. Nge-lag ini kayaknya dulu. Oke, nih untuk kegiatan ya Bapak kasih bocoran dikit lah ya. Untuk yang besok itu kalian bikin senam kan ya. Senam kayak KJ, apa tuh KJ? Senam kesehatan jasmani ya. Nah, ini contoh video yang Bapak dapat di Google, di YouTube lah, di YouTube. Ya. Jadi kegiatan senamnya itu dimulai dari yang namanya pemanasan ya. Pemanasan, kemudian tadi coba nggak ya? Pemanasan, nah kemudian kegiatan kebugaran kayak tadi push up ya. Kalau kalian bisa push up, sit up, back up lebih bagus. Kalau yang ini cuman ini push up ya. Ini sit up. Mana sit up-nya? Nah, ini sit up. Kalau bisa ini ya kakinya dikasih ganjelan. Aduh. Nah, kakinya ini yang bagian ujung kaki diganjel atau ada yang megang biar kalian nggak jomplang ya. Jomplang. Nah, baru kegiatan inti. Apa sih intinya? Agak cium. Oh, masih pemanasan malah. Pemanasan, gerakan pemanasan. Ya, Bang. Ya, oke. Ini Mbak. Pemanasan nanti ada kegiatan inti. Aduh, iklan jangan-jangan nih. Pak, gerakannya harus mirip kayak gini Pak? Enggak ya. Gerakannya bisa kalian dapat atau kalian cari referensinya di tempat lain boleh. Ya. Iya. Kalau pengen banget sih ya, pengen itu kalian bikin video senam yang apa namanya menarik ya, kreatif kalian mau gerakan apa namanya kami bedain sama dance ya, dance boleh tapi kalau bisa ada gerakan yang emang oh iya kami menggerakkan ini kok Pak apa bagian tubuh atas ya lengan
kemudian kaki seperti ini ya. Koordinasikan bareng ini gitu. Boleh. Oke, ini gambaran dulu. Besok Bapak kasih detail tugasnya kayak gitu ya. Oke, terima kasih gitu aja. Ya Allah, jam 8:30 ya. Ya, waduh, ini Bapak harus segera pindah ruangan ya. Maaf banget ini Bapak overtime ya. Terima kasih anak-anak yang sudah join di sini ya, 54, berarti 53 ya 50 lah ya, 25 anak masing kelas rata-rata sudah bisa ikut bergabung bersama Bapak. Bapak sampaikan terima kasih kembali. Apabila ada banyak kekurangan Bapak sampaikan permohonan maafnya. Bapak mau kelas 8 B deh. Wakil 8B siapa ya wakilnya ya? Saya, Pak. Ya, tolong Aska ini dipimpin teman-teman untuk berdoa. Mari kita membaca doa setelah belajar. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Aska ya. Terima kasih anak-anak semua. Sekali lagi hari ini belum ada tugas. Kalau misalkan ada yang nanya, Pak, tugasnya apa, Pak? Tugasnya apa, Pak? Belum ada, ya. Belum ada. Dan nanti bakal Bapak share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Langsung live ya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Wahid. Terima kasih, Pak. Ya. Saya live ya Pak Wahid. Ya, langsung live. Langsung live.